Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, kali ini Santri akan membahas tentang tips menyikapi diri semasa pandemi. Sebelumnya, Santri akan menceritakan awal pandemi di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Selanjutnya adalah kondisi terkini pandemi per 4 Juli 2021. Sampai tanggal 4 Juli 2021, Indonesia telah melaporkan 2.284.084 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 60.582 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 1.928.274 orang telah sembuh, menyisakan 295.228 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 13.724.784 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 50.907 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai tanggal 3 Juli pada tahun 2021. Tips menyikapi diri semasa pandemi. Yang pertama, menyikapi dengan kepercayaan dan pemahaman pandemi yang logis. Jadi menurut Santri, kita jangan terlalu tidak percaya akan keberadaan virus ini. Sampai-sampai kita tidak mau mematuhi protokol yang sudah diharuskan. Di slide sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak orang-orang yang terpapar virus ini. Tetapi juga jangan dijadikan ini terlalu berlebihan sampai membuat kepanikan yang sudah pernah terjadi seperti panik buying atau membeli bahan kebutuhan di luar batas dan lain sebagainya. Yang kedua, mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan baik dan benar. Sesuai pedoman terbaru dari WHO, masker kain atau masker non-medis yang digunakan masyarakat wajib memiliki 3 lapisan. Dengan cara pemakaian cuci tangan dengan air dan sabun sebelum menggunakan. Lalu pastikan masker dengan ukuran yang pas dan menutup hidung, mulut, dan dagu secara menyeluruh. Jika menggunakan masker non-medis, pastikan untuk mencucinya dengan bersih setelah digunakan. Selanjutnya, menjaga jarak aman dengan orang sekitar dengan jarak 1-2 meter. Hal ini bertujuan untuk menghindari diri dari kontak yang terlalu dekat dalam waktu yang lama, karena penyebaran virus ini melalui batuk, bersin, bicara hingga tetesan liur keluar dari mulut atau hidung yang terbang ke udara. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Lalu, gosokkan sabun ke telapak punggung tangan dan sela jari. Lalu, bersihkan bagian bawah kuku-kuku.
Lalu bilas tangan dengan air bersih mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Selanjutnya, menghindari diri dari kerumunan atau physical distancing, karena hal ini mampu mengurangi dan mencegah peluang penularan yang lebih besar. Selanjutnya, meminimalisir mobilitas dan interaksi, khususnya pada saat mobilitas sedang tinggi seperti libur hari raya, libur sekolah, dan lain sebagainya. Ketiga, bagi orang yang teridentifikasi terpapar virus. Apabila mengalami gejala virus, segera isolasi diri dengan orang rumah dan sekitar. Lalu mengecek diri dengan melakukan tes kesehatan. Lalu apabila hasilnya positif, maka tetap tenang dan segera meminta bantuan pihak kesehatan untuk segera mendapatkan perawatan. Perbanyak bersabar dalam menghadapi ujian COVID-19, memperbanyak berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar segera diberikan kesembuhan. Berusaha secara maksimal untuk segera sembuh. Efek besar pandemi merupakan menurunnya ekonomi dunia tidak terkecuali di Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa tutup atau mengurangi jumlah karyawan. Berikut adalah tips menyikapi diri semasa pandemi, khususnya bagi orang yang terkena dampak pengurangan karyawan. Yang pertama, bersabar dan tidak larut bersedih dan menyerah dengan keadaan. Lalu, perbanyak berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar kita diberikan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Lalu, segera mencari alternatif pekerjaan lain, terus berdoa dan berusaha semoga diberikan pekerjaan yang baik. Terakhir, membuka usaha kecil atau menengah, baik dalam bentuk kios ataupun toko online. Secerca harapan dengan bersabar, bersyukur, berdoa, dan berusaha. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.